Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjaba 'alaina al-huda ala rasulil amin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ahli Jumat, Allah berpesan, usikum wa nafsi bitaqwallahu wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan Jumat yang baik ini kita bersyukur sebesar-besarnya atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya Allah serta-merta melimpahkan kepada kita kesehatan. Salah satu nikmat yang agak sering kita lupakan dan anggap hal-hal biasa saja, dan salah satu nikmat yang luar biasa besar adalah kesehatan. Dan ini pula yang menjadi kekhawatiran kita di belakang hari, ketika Allah Subhanahu wa taala menggulirkan cobaan bernama wabah. Adalah sebuah keadaan di mana manusia digiring kepada sebuah situasi yang tidak nampak dalam pandangan, yang hampir-hampir juga tak bisa dirasa ketika kita disentuh, dan juga sulit kita bersilaturahmi ketika kita ingin mengenalnya dengan baik. Tapi sungguh adalah sebuah kemuliaan dan kekuasaan Allah yang sering kita nafikan selama ini, adalah kemahagaiban Allah. Hebat kita takut dengan kegaiban makhluknya, sehingga kita memiliki rasa takut yang luar biasa. Tapi pernahkah kita bertanya, ketika kita berpikir tentang kemahagaiban Allah dengan segala tuntunan, peringatan, dan ancaman dari setiap perilaku sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Apakah pernah kita merasakan situasi rasa takut yang seperti saat-saat kemarin kita rasakan, mungkin sampai hari ini dan mungkin sampai kelak? Disinilah saatnya kita sebagai umat Islam, umat yang beragama, bahwa agama punya cara. Betul kalau kemudian para ahli mengatakan wabah ini tak memandang agama. Apapun agamanya orang bisa diserang, orang bisa terpapar, itu betul. Jadi nggak ngelihat ustadz lalu dia minggir, enggak. Dia lihat orang ahli sujud, dia minggir juga tidak. Tetapi satu hal yang perlu kita bawahi, kita garis bawahi, agama ini punya sikap tentang menyikapi persoalan seperti ini. Agama ini punya cara, agama ini punya tuntunan. Cuma boleh kita saksikan bersama, apakah dijadikan atau tidak tuntunan agama ini sebagai cara untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Yang kita lihat hari ini adalah paparan wabahnya tidak lebih besar dari paparan isunya.
Nah ini yang kemudian harus menyebabkan kita sebagai umat yang punya Allah, kita yang punya kekuatan di atas kekuatan, kita yang memiliki kebesaran di atas kebesaran, kita yang memiliki kekayaan di atas kekayaan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi persoalan seperti ini harus berstandar rasional yang benar. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh orang berujar, oh boleh orang berkomentar, tetapi kita punya prinsip dan sikap yang pasti. Karena sesungguhnya ketika persoalan Allah gulirkan, apakah keabdian kita kepada Allah harus dinafikan? Ketika kita selama ini bergaul, bersilaturahmi dengan banyak orang, dan banyak orang gara-gara silaturahmi itu kemudian terangkat kemuliaannya, terbantu kebaikannya, persoalannya terpecahkan, lalu kemudian kita curiga kepada orang-orang yang baik-baik seperti itu sebagai penyambung persoalan melalui penyakit. Sebuah pemikiran yang tak adil, sebuah pemikiran yang tak rasional. Padahal kita kemarin besar, bukankah jiwa suudzonitas sudah berkembang sedemikian rupa saat ini? Kemarin kita nggak bisa seperti ini, bersyukur hari ini. Sehingga setiap umat, karena memang hanya diminta untuk menutup mata, kupingnya ditutup, badannya disuruh berbaring. Bagaimana produktivitas ini bisa berjalan? Ini adalah hal yang perlu kita pecahkan berdasar rasionalisasi spiritual. Karena agama ini punya standar logika yang masuk akal. Rasulullah kalau berbicara masalah rambu-rambunya adalah sayati zamanun ala ummati, kata Rasulullah. Ketika suatu saat akan datang kepada umatku suatu masa di mana orang hubbud dunya wa karahiyatul maut, lebih takut dunia untuk hilangnya dan takut kematian tanpa arah. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkan kita takut mati, sehebat apa kita menghindarinya, dia pasti menjemput kita. Dan kematian bukan soal, karena setelah kematian itu ada kabar gembira. Hidup ini jeda. Jeda itu adalah batas ruang waktu untuk reevaluasi. Karena mungkin setelah ini ada perjalanan yang lebih bagus, setelah ini ada ruang yang lebih besar, setelah ini ada karunia yang selama ini kita nafikan. Karena kita mengukur karunia Allah itu berdasarkan kemampuan otak kita. Otak hari ini nggak mampu ngatasi soal kok. Kita selama ini kelampau percaya bahwa yang bisa mengatasi persoalan ekonomi itu kekuasaan. Kekuasaan hari ini nggak mampu apa-apa. Ketika kita mengatasi persoalan dengan kekuatan, mau pakai kekuatan mana? Kekuatan hari ini semua terkalahkan. Kalau kenyataan hidup sudah seperti ini, kita mau bersandar kemana? Kita ini orang yang punya prinsip, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekuasaan, mohon maaf, karena persoalan tak selesai atas kekuasaan. Kekayaan, mohon maaf, karena dengan kekayaan dan uang belanjamu tak selesai persoalan ini. Kekuatan, mohon maaf, karena hari ini terkalahkan. Tapi aku takkan pernah berhenti di situ, karena di atas semuanya ada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tak patut kecil. Di atas kelemahan kita ada kekuatan Allah, maka kita nggak boleh lemah. Di atas kemiskinan kita ada kemahakayaan Allah. Lalu apa lagi yang menyebabkan hati ini menjadi takut? Islam, Al-Quran punya dua cara dan dua cara pandang tentang menyikapi rasa takut itu. Al-Quran mengungkap dua kalimat yang secara kajian bahasa atau kajian linguistiknya itu berkalimat yakhsha illallah dengan kata-kata khauf. Jadi yakhsha dan khauf ini dua kata yang muradifah dalam makna tetapi berbeda dalam orientasi. Orang-orang yang beriman itu bukan khauf, tetapi orang-orang yang beriman itu yakhsha illallah. Dia takutnya hanya kepada Allah. Apa takut kepada Allah? Inilah yang berstandar kontrol yang bagus. Takut boleh, tapi jangan hilang arah. Takut harus, tetapi jangan ketakutan.
Takut sifat orang yang beriman, tetapi jangan putus asa. Ini yang tugas kita ini dalam mendakwahkan. Karena pasca persoalan yang kita dengar selama ini, apa yang mau kita lakukan? Jangan ikut ngatur Allah tentang rezeki, karena Allah tidak pernah bisa dihalangi apapun. Ketika Allah mau menurunkan kebaikan kepada satu orang, sedunia dia menghalanginya, tidak akan ada yang pernah bisa menghalangi cara Allah memberikan kebaikan. Demikian pun sekuat apa manusia ingin menghancurkan dunia ini dengan segala kekuasaan dan kekuatannya, tetapi Allah tak ridho, sedunia mendukung dia, itu pun tidak akan pernah berhasil. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit waktu yang tak panjang ini mudah-mudahan menginspirasi kita untuk bukan lagi terpuruk dalam ketidakpastian, tetapi kita harus bangkit di keterukuran. Manage kembali, karena yakhsha adalah sebuah rasa takut yang termanajerialisasi. Rasa takut yang terukur oleh kecerdasan, rasa takut yang dikelola oleh keimanan dan ketakwaan, rasa takut yang dikelola oleh intelijensia dan kecerdasan. Kalau berbicara khauf, ini sudah lama Pak. Bukankah selama ini kita dipapar isu tuh bukan baru persoalan wabah. Orang tua kita tuh dulu udah menjustifikasi kita dengan rasa-rasa takut. Kalau gelap habis maghrib jangan keluar rumah, nanti ada hantu. Statement kita apa memang sudah pernah ketemu? Jangankan kita, orang dia yang cerita aja belum pernah ketemu. Tetapi isu yang disebar ini berhasil membuat orang ketakutan oleh bentuk yang tidak pernah ditemuinya. Lalu kalau mau kita ambil pelajaran dari statement orang tua kita itu apa? Oh, hantu itu rambu-rambu supaya orang tak berkeliaran di malam hari, supaya orang menjaga keselamatannya di malam hari, supaya orang menjaga kehormatannya di malam hari. Maka lebih banyak berdiam karena memang saatnya beristirahat. Ini Islam, Pak. Ini cara kita mengatasi soal. Selama ini kita dipangkas ide-ide positif, sesuatu yang pernah dinarasikan oleh sabda-sabda Rasulullah SAW. Dulu zaman Rasul wabah itu disebutnya ta'un namanya. Rasul punya sikap, para sahabat, wahai umatku, apabila sebuah wabah menjangkiti sebuah kota, maka isolasi kota itu, tetapi barang siapa yang diantara kalian yang bertenaga dan punya kesehatan, bersegeralah pindah tempat, lari ke gunung, cari tempat-tempat subur, bercocok tanamlah di sana. Untuk kota yang terwabah tak boleh didatangi pun tak boleh keluar, maka wabah akan segera terselesaikan. Tetapi apabila sudah selesai masanya, ketahuilah orang kota yang tak berekonomi, orang kota yang tak berhubungan dan tak bermuamalah, itu akan ada saatnya kekurangan dan kelaparan. Maka kalian yang menanam, saatnya menyuplai. Wabah boleh, tapi ekonomimu tidak akan pernah mati. Bukan dikurung semuanya kota kampung di rumah, bukan semuanya disuruh diam, bukan semuanya disuruh istirahat, nggak mengatasi soal itu. Makanya Rasulullah punya cara. Mau apa lagi kita punya agama ini dengan kesempurnaannya? Sehingga di zaman Rasulullah, seterpuruk apapun keadaan sosial dengan gangguan-gangguan seperti itu, regulasi ekonomi tak pernah mati, kesejahteraan tak pernah terganggu, kecerdasan tetap tampil memimpin, dan rakyat dalam istiqomah punya sikap yang pasti melangkah ke arah yang lebih maju. Karena titik itu bukan akhir dari segalanya, karena setelah titik ada huruf capital. Huruf kapital, huruf besar, maka setelah persoalan ini ada harapan besar yang menanti kita. Maka saatnya kita ini beroja. Maka yakhsha yang dipesankan Allah di dalam Al-Quran disikapi dan diimbangi dengan berbesar harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbisiklah hadirin, karena teriakan hari ini tak didengar lagi. Berbisiklah kepada Allah, saudara-saudaraku, karena teriakan kita hari ini diabaikan. Jeritan hari ini tak menyebabkan setiap hati terketuk. Keluhan hari ini tidak mendapatkan solusi yang pasti dari setiap kebijakan. Oleh karenanya berbisiklah kepada Allah,
Karena Allah tak perlu teriakan, yang perlu adalah bisikan keimanan dan ketakwaan yang selalu kita panjatkan. Titipkan anak-anak kita di bisikan malam kita kepada Allah. Titipkan istri kita di bisikan malamnya kita kepada Allah. Titipkan bangsa ini di bisikan kita di malam Allah. Tak bisa kita bayangkan kekuatan setiap bisikan kesucian dari hati-hati yang beriman, kemudian teralamatkan ke satu titik yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok akan lahir kekuatan yang tak bisa dibendung, takdir yang tak bisa ditunda, kehendak yang tak bisa dibatasi adalah takdir kehendak atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di Jumat ini kita semangat lagi. Rumah Allah ini menjadi inspirasi lagi. Setiap ilmu yang digali menjadi penerang kita lagi. Berbesar hatilah kepada Allah, wala tayasu min rahillah. Jangan pernah putus asa di keadaan seperti apapun dari rahmat Allah, karena Allah Maha melihat dan Allah Maha memperhatikan siapapun, sekalipun orang itu menentangnya, apalagi orang-orang yang mentaatinya. Barakallahu li wa lakum lima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu